Shalom saudaraku, salam sejahtera di dalam kasih Kristus. Berjumpa lagi dengan saya. Di Juli kita akan belajar berapologetika bersama-sama di channel ini. Ada mualaf yang ngakunya dulu ini dia adalah mantan pendeta dan juga mantan staf dari Lembaga Alkitab Indonesia. Jadi mualaf itu harus mengaku mantan pendeta dan kemudian punya jabatan yang strategis di lembaga-lembaga Kristen supaya daya jualnya itu tinggi dan nanti amplopnya bisa tebal seperti ibu berikut ini. Mari kita melihat video berikut ini. Perintah baptis, perintah siapa? Saya tanya kepada pendeta. Saya tanya sekarang, perintah baptis, perintah siapa? Perintah Paulus. Berarti kamu pengikut Paulus, bukan pengikut Yesus. Kalau pengikut Yesus, berarti kamu harus syahadat. Umat Islam percaya kepada Tuhannya syahadat. Umat Kristen baptis, berarti kamu Paulus. Nggak tahu kenapa, mualaf-mualaf ini kelihatannya kok benci sekali sama Paulus ini ya. Biasanya mereka kan menuduh bahwa ajaran penebusan dosa itu adalah ajaran Paulus. Kemudian, orang Kristen nggak sunat itu juga karena Paulus. Sekarang Paulus dikambing hitamkan lagi bahwa baptisan itu adalah ajaran Paulus. Jadi orang Kristen itu adalah pengikut Paulus, bukan pengikut Yesus. Ini adalah contoh bahwa ibu ini tidak pernah belajar Alkitab, apalagi masuk sekolah Alkitab. Karena masa mengenai baptisan aja dia nggak ngerti dan seenak udelnya aja dia ngomong bahwa baptisan ini adalah ajaran Paulus. Sebelum di dalam perjanjian baru ada mengenai baptisan, orang Israel itu sudah jauh sekali melakukan baptisan. Apalagi itu bagi orang-orang proselit. Orang proselit ini adalah orang di luar Israel yang mau masuk menjadi orang Yahudi atau orang Israel dan memeluk agama Yudaisme, maka dia harus dibaptis. Atau istilah lainnya adalah tefilah, dari akar kata bahasa Ibrani tafal. Contoh orang yang melakukan tefilah ini adalah Naaman. Kita bisa melihat di dalam 2 Raja-Raja pasal yang kelima ayat 14. Mari kita membacanya. Maka turunlah ia, Naaman, membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak, dan ia menjadi tahir. Ini adalah peristiwa di mana Naaman ini meminta petunjuk Elisa supaya penyakitnya sembuh. Dan ketika ia diberikan petunjuk untuk membenamkan dirinya 7 kali di sungai Yordan, maka Naaman melakukannya. Jadi inilah yang disebut dengan tefilah atau baptisan orang Yahudi. Nah, orang proselit selain melakukan tefilah atau baptisan, dia juga wajib disunat untuk masuk ke dalam agama Yudaisme. Dan kemudian yang ketiga, dia harus mempersembahkan kurban. Jadi inilah 3 syarat bagi orang proselit atau orang di luar Yahudi atau orang kafir bagi orang Yahudi untuk memeluk agama Yahudi. Salah satunya adalah dibaptis. Dulu mereka membaptisnya itu di sungai yang mengalir. Tapi dalam perkembangan zaman mereka membaptis itu di kolam-kolam atau yang disebut dengan mikveh. Jadi itulah baptisan menurut Yahudi. Kedua, kita bisa melihat di dalam perjanjian baru ada yang namanya baptisan Yohanes. Apa perbedaan baptisan Yahudi dengan baptisan Yohanes? Baptisan orang Yahudi, terlebih khusus bagi orang proselit, adalah syarat bahwa dia ingin menjadi orang Yahudi atau masuk ke dalam agama Yudaisme. Kemudian, baptisan Yohanes yang kita bisa melihatnya di dalam Markus 1 ayat yang keempat, itu adalah tanda pertobatan
dan pengampunan dosa. Mari kita membacanya. Markus 1 ayat yang keempat. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu." Jadi, kehadiran Yohanes Pembaptis ini adalah menyampaikan kabar pertobatan, pengampunan dosa kepada orang-orang Israel. Caranya adalah dengan cara dibaptis. Kemudian, apa bedanya baptisan Yahudi, baptisan Yohanes dengan baptisan orang Kristen? Jelas berbeda. Baptisan Yahudi adalah tanda bahwa seseorang masuk atau menjadi agama Yahudi. Baptisan Yohanes adalah baptisan pertobatan dan pengampunan dosa. Baptisan Kristen itu adalah tanda bahwa seseorang itu sudah mati dan kemudian bangkit bersama dengan Yesus, hidup baru bersama-sama dengan Yesus. Jadi dia hidup dengan hidup yang baru. Itulah arti baptisan di dalam kekristenan. Baptisan bukan syarat keselamatan, melainkan hanya tanda atau materai saja. Nah, dalam prakteknya kok ada baptisan percik, kemudian baptisan celup, atau baptisan yang ditenggelamkan. Yang benar yang mana? Kalau kita melihat di dalam perjanjian baru, bahasa aslinya memang baptizo atau baptisomai. Itu yang berarti ditenggelamkan. Atau dimasukkan ke dalam air yang mengalir. Namun kalau kita melihat di dalam kitab Didake, pengajaran ke-12 Rasul, itu di sana berkata bahwa baptislah mereka di air yang mengalir dengan cara dibenamkan. Jika tidak ada air yang mengalir, maka baptislah ia di kolam. Jika kedua-duanya tidak memungkinkan, maka baptislah mereka dengan baptisan percik dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Maka baptisan itu sah. Namun kata mereka, lebih baik yang membaptis dan dibaptis itu berpuasa terlebih dahulu. Jadi jangan meributkan antara baptisan percik dengan baptisan celup atau baptisan yang ditenggelamkan di dalam air. Semuanya hanya tanda, bukan syarat keselamatan. Itu menurut ajaran para rasul. Jadi begitu ya Bu, bahwa baptisan ini bukanlah ajaran Paulus. Jauh sebelum itu orang Israel sudah melakukannya. Kemudian Yohanes Pembaptis melakukannya. Kemudian Yesus juga melakukannya. Bahkan dalam amanat agung, Yesus juga memerintahkan supaya orang-orang yang percaya kepada Dia itu dibaptis. Begitu. Jadi jangan ngawur kalau membaca Alkitab atau menjelaskan Alkitab. Kasihan umat Anda itu disesatkan. Ya, lagian mereka ini mau-mau aja mendengarkan mereka ini ya, mendengarkan para mualaf ini. Asal gelarnya mantan pendeta, mantan misionaris lah, mantan ini itulah. Mereka percaya dan mereka mengagung-agungkan, oh ini adalah mualaf yang pintar. Nyatanya mereka hanya pintar ngibul. Sekian dari saya, semoga ini memberkati kita. Shalom, salam waras, Tuhan Yesus memberkati.